Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di channel ini. Seperti yang kita ketahui, persaingan di grup C semakin memanas menjelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan timnas Australia saat ini sesumbar bisa melibas timnas Indonesia yang saat ini hanya dilatih oleh Patrick Kluivert. Sementara itu timnas Bahrain justru semakin percaya diri dan mulai sombong ingin segera lolos ke Piala Dunia setelah berhasil menjuarai Piala Teluk. Kemudian di sisi lain, timnas Cina yang saat ini diketahui terus-terusan memantau kekuatan baru yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Lalu seperti apakah kesombongan lawan-lawan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia? Australia remehkan Patrick Kluivert. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga akan kembali berlanjut di markas timnas Australia. Pasukan Merah Putih Indonesia haruslah mewaspadai ambisi tinggi tuan rumah di bawah asuhan Tony Popovic. Pelatih kelahiran Sydney 1 ini diketahui dapat keuntungan besar karena para pemain timnas Australia saat ini sedang dalam performa terbaik di level klub. Salah satu pemain yang patut diwaspadai yaitu Archie Godwin yang saat ini sedang tajam bersama Adelaide United dan baru saja mencetak beberapa gol dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, Popovic pelatih Australia juga semakin berambisi untuk meraup 3 poin di markas sendiri. Bukan hanya demi posisi klasemen, tetapi juga karena ia ingin melihat timnas Australia menang di kampung halamannya. Saya kembali ke kota tempat saya tumbuh dan memulai perjalanan sepak bola saya. Sebagai pelatih kepala Australia, ini akan menjadi momen istimewa bagi keluarga, terutama sahabat saya yang telah memainkan peran penting di dalam perjalanan sepak bola saya, ujar Tony Popovic. Kemudian selain itu, mental publik Australia saat ini juga semakin membara hingga saat ini berani meremehkan pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Bahkan salah satu media Australia juga terheran-heran dengan keputusan yang diambil PSSI untuk memecat Sintayong. Ya, pemecatan Sintayong adalah kabar baik bagi kami. Kami rasa mereka telah mengambil keputusan yang salah. Semoga saja timnas kami Australia bisa memanfaatkan hal tersebut, tulis salah satu media Australia. Kemudian selain itu, kesombongan media Australia juga dibenarkan oleh sang pelatih yaitu Tony Popovic. Bahkan dirinya menilai bahwa Patrick Kluivert memanglah memiliki nama besar sebagai pemain, tetapi untuk pengalaman melatih tim nasional, Popovic merasa Patrick Kluivert masihlah minim dan kurang berpengalaman. Saya mengakui Patrick Kluivert adalah pesepak bola luar biasa. Dia pernah bermain di level tertinggi untuk klub-klub besar dunia. Hanya saja, dia masih minim pengalaman dalam melatih tim sepak bola, tegas pelatih Australia. Ambisi Bahrain kalahkan timnas Indonesia. Selain menghadapi timnas Australia, pasukan Patrick Kluivert juga harus mewaspadai tim asal Timur Tengah yaitu timnas Bahrain. Tim berjuluk Mutiara Teluk ini diketahui sedang dalam performa terbaik setelah berhasil menjuarai Piala Teluk 2024 kemarin. Kemudian di turnamen itu, timnas Bahrain berhasil mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor tipis 3-2, lalu membungkam timnas Irak dengan skor 2-0 dan akhirnya menjuarai kompetisi setelah menang atas Oman di partai final. Kemudian selain itu, pelatih Bahrain yaitu Daragan Talajik saat ini juga diketahui dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah keberhasilan itu. Bahkan saat ini dirinya terang-terangan memberikan pernyataan bahwa timnas Bahrain akan langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang. Ya, kami mendapatkan dorongan besar setelah menjuarai Piala Teluk. Generasi ini akan mencetak sejarah bagi Bahrain di Piala Dunia 2026, ujar Dragan Talajik. Selain itu, ambisi timnas Bahrain juga diketahui semakin membara setelah mendapatkan dukungan penuh dari sang presiden atau raja negara mereka. Namun di sisi lain, Patrick Kluivert terlihat tak gentar untuk menghadapi hal tersebut. Bahkan pelatih asal Belanda satu ini justru merasa optimis bahwa timnas Indonesia bisa menang atas Bahrain saat bermain di Gelora Bung Karno mendatang. Ya, kami harus tajam saat menghadapi Australia dan Bahrain. Dari 2 laga ini, target saya adalah mendapatkan minimal 4 poin.
Jika berhasil mengamankan 4 poin, maka timnas Indonesia bisa mengoleksi 10 poin dari 8 pertandingan. Tentunya ini akan membuat peluang lolos semakin besar, terutama jika Arab Saudi kalah dari Jepang dan Cina tumbang dari Australia. Apalagi ditambah saat ini, pihak AFC sudah memastikan bahwa laga melawan Bahrain akan tetap digelar di Jakarta. Tentunya atmosfer Gelora Bung Karno juga akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, tegas Patrick Kluivert. Cina bawa pemain khusus di Gelora Bung Karno. Selain menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain, pasukan Patrick Kluivert timnas Indonesia juga masih harus menghadapi timnas Cina. Tim yang berjuluk Negeri Tirai Bambu 1 ini sangatlah berambisi untuk meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Selain itu, pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic juga dikabarkan akan membawa skuad baru untuk mengecoh strategi dari timnas Indonesia. Ya, kami akan membawa sejumlah pemain muda dari timnas U20 serta beberapa pilar utama yang sebelumnya absen, ujar Ivankovic. Melihat hal tersebut, tentunya timnas Indonesia haruslah mewaspadai kekuatan Negeri Tirai Bambu itu. Salah satu pemain yang harus diwaspadai adalah Wuli, yang merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Super di Cina musim ini. Namun di sisi lain, Patrick Kluivert juga sudah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi timnas Cina tersebut. Tentunya berbeda dengan era kepelatihan Sintayong. Kali ini timnas Indonesia dipastikan akan tampil lebih menyerang sejak menit pertama. Ya, kali ini kita akan memainkan strategi yang berbeda. Kita harus mengontrol permainan, dan tentunya kita tidak bisa hanya bertahan dan menunggu serangan balik, ujar Patrick Kluivert. Timnas Jepang turunkan skuad lapis kedua. Laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga diperkirakan akan sangat sulit. Pasalnya, pasukan Garuda harus bertandang ke markas Jepang yang saat ini telah menjadi tim terkuat di grup C kualifikasi Piala Dunia. Namun meskipun begitu, ada sedikit harapan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Jepang berkemungkinan tidak akan menurunkan skuad utamanya dikarenakan Jepang diprediksi sudah memastikan dirinya lolos sebelum pertandingan terakhir nanti. Namun walaupun begitu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap menegaskan bahwa timnas Indonesia haruslah berjuang mati-matian dikarenakan selisih gol akan menjadi faktor penentu di klasemen grup C yang sangat begitu ketat. Lalu sekarang semuanya tergantung pada perjuangan timnas Indonesia. Akankah Patrick Kluivert mampu untuk membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026?